Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak telah klik video ini. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang masalah pembentukan sekretariat PPS Pemilu tahun 2024. Adapun pada video kali ini kita akan membahas menyangkut tentang tugas, syarat, dan juga mekanisme pembentukan sekretariat PPS Pemilu tahun 2024. Nah, sebelumnya adapun pengertian dari sekretariat PPS ini ialah Sekretariat PPS Pemilu tahun 2024 adalah sekretariat panitia pemungutan suara untuk pemilihan umum tahun 2024. Tentang Sekretariat PPS Pemilu tahun 2024 telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau disebut dengan PKPU nomor 8 tahun 2022. Selanjutnya, Sekretariat PPS Pemilu tahun 2024 adalah badan sekretariat yang dibentuk untuk membantu Panitia Pemungutan Suara atau PPS dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024 dan pemilihan di tingkat kelurahan atau desa atau yang disebut dengan nama lain. Pada pasal 67 PKPU nomor 8 tahun 2022. Anggota Sekretariat PPS ini berjumlah sebanyak 3 orang yang berasal dari aparatur sipil negara atau ASN dan atau non-ASN yang bekerja di lingkungan kantor kelurahan atau desa atau yang disebut dengan nama lain. Nah, dari jumlah anggota Sekretariat PPS ini yang berjumlah 3 orang seperti yang kita sebutkan sebelumnya, di antaranya 1 orang Sekretariat PPS, 2 orang adalah staf sekretariat PPS. Adapun 1 orang ini merupakan ketua dari sekretariat PPS dan 2 orang lagi merupakan anggota. Adapun menyangkut tentang kewajiban sekretariat PPS Pemilu tahun 2024 adalah 1. Membantu urusan tata usaha PPS Pemilu tahun 2024. 2. Membantu persiapan dan fasilitas rapat. 3. Membantu administrasi pembiayaan, pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan pemilu dan pemilihan. Yang keempat, membantu pencatatan laporan dari Panwaslu Kelurahan atau Desa, PPL, peserta pemilu, dan pemilihan serta pemilih. Kemudian yang terakhir ialah memberikan saran kepada PPS Pemilu tahun 2024. Jadi inilah 5 poin yang menjadi kewajiban Sekretariat PPS untuk Pemilu tahun 2024. Selanjutnya menyangkut tentang tugas Sekretariat PPS, di antaranya ialah berdasarkan pasal 71 PKPU nomor 8 tahun 2022, berikut ini tugas dan wewenang Sekretariat PPS ialah: yang pertama, memberikan dukungan fasilitas terhadap penyelenggaraan pemilu dan pemilihan di tingkat kelurahan atau desa atau yang disebut dengan nama lain yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten atau Kota, PPK, dan dilaksanakan oleh PPS Pemilu tahun 2024. Selanjutnya, memberikan dukungan fasilitas administrasi dan dokumentasi tahapan penyelenggaraan yang dilaksanakan oleh PPS Pemilu tahun 2024. Kemudian, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten atau Kota,
PPK dan PPS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang terakhir ialah melaksanakan tugas lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, selanjutnya menyangkut tentang persyaratan untuk menjadi sekretariat PPS pemilu tahun 2024 ini, diantaranya ialah menurut pasal 74 PKPU nomor 8 tahun 2022, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi sekretariat PPS, yaitu 1. Tidak sedang dijatuhi sanksi disiplin pegawai. 2. Independen dan tidak berpihak. Ketiga, sehat jasmani dan juga rohani. Jadi inilah persyaratan untuk menjadi sekretariat PPS pada pemilu tahun 2024. Kemudian menyangkut tentang pembentukan sekretariat PPS, ialah pembentukan sekretariat PPS pemilu tahun 2024 dilakukan setelah pengangkatan PPS pemilu tahun 2024. Hal ini terhitung sejak pengambilan sumpah atau janji sampai paling lambat 7 hari setelah pengambilan sumpah janji tersebut. Adapun untuk masa kerja PPS ini disesuaikan dengan masa kerja PPS yang telah dilantik sebelumnya, dan merujuk pada informasi KPU, masa kerja PPS adalah sejak tanggal 17 Januari tahun 2023 sampai 4 April tahun 2024. Jadi, pada masa kerja PPS ini juga disebutkan dengan masa kerja sekretariat PPS. Selanjutnya, adapun pembentukan sekretariat PPS pemilu tahun 2024 sebagaimana yang diatur dalam pasal 75 PKPU nomor 8 tahun 2022 adalah sebagai berikut. Yang pertama, PPS melalui PPK mengusulkan dan merekomendasi paling banyak 3 calon sekretariat PPS dan paling banyak 4 calon staf sekretariat PPS kepada KPU Kabupaten atau Kota. Yang kedua, KPU Kabupaten atau Kota menyampaikan usulan dan rekomendasi nama calon sekretariat dan staf sekretariat PPS kepada lurah atau kepala desa atau yang disebut dengan nama lain. Yang ketiga, lurah atau kepala desa atau yang disebut dengan nama lain menetapkan 1 sekretariat PPS dan 2 staf sekretariat PPS atas dasar usulan dan rekomendasi dari PPS melalui KPU Kabupaten atau Kota yang ditetapkan dengan ketentuan lurah atau kepala desa atau yang disebut dengan nama lain. Yang terakhir, KPU Kabupaten atau Kota menetapkan keputusan sebagai dasar penugasan bagi sekretariat PPS dan staf sekretariat PPS selama masa tahapan pemilu dan juga pemilihan. Jadi inti dari pembahasan ini sebenarnya ialah ditentukan ataupun ditetapkan oleh Kepala Lurah berdasarkan dari usulan PPS ataupun PPK. Nah, inilah penjelasan menyangkut tentang pembentukan sekretariat PPS. Adapun di sini yang belum subscribe, mohon ataupun tolong untuk di-subscribe, like dan juga di komen. Dan terima kasih banyak untuk kalian telah klik video ini dan menontonnya sampai habis. Dan semoga dapat terpilih menjadi sekretariat PPS pemilu tahun 2024. Amin. Oke, sekian dulu dari video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.